Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. 2 hari yang lalu alhamdulillah kita saksi guru kami yang mulia, 2 hari yang lalu ayah menerima sedekah dari seorang ibu yang hebat sekali. Usianya 68 tahun. Usianya 68 tahun, bersedekah 100 juta rupiah dari penghasilan sendiri, dan itu hanya sekian persen dari sedekah dan zakatnya tahun ini. 68 tahun. 68 tahun tapi masih punya cita-cita, impian yang menggelegah, baik tentang dirinya maupun tentang anak-anaknya. Salah satu putrinya menjadi sahabat Ustadz Hendy belakangan ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ibu ini bercerita. Dan rasanya cerita ini pas buat kalian semua, anak-anak ayah yang ayah cintai karena Allah, putri-putri ayah yang besok bakal jadi orang yang lebih hebat dari beliau. Karena kata beliau begini, Ustadz, Mama Liza namanya, ibunda dari Leti, makanya namanya Leti Liza. Seorang fotografer senior hebat sekali, masya Allah. Dan ibunya cerita, yakni Mama Liza ini cerita, saya sejak kecil, sejak remaja kata dia, ngelakuin yang Ustadz Yusuf itu ceramahin hari ini. Ya kan dulu saya belum lahir kan. Jadi kata beliau, saya ngejalanin yang Ustadz Yusuf itu ceramahin hari ini. Sejak remaja saya tidak tinggal sholat malam. Sejak remaja saya mencintai Quran. Sejak remaja saya mencintai sholawat dan zikir, semua saya habisin kata dia. Dan sejak kecil, sejak remaja saya mencintai sedekah. Jadi rasanya ini pesan ayah Yusuf kepada putri-putrinya ayah untuk bekal ke masa yang akan datang. Saya yakin sekali gitu ya, bila kemudian putri-putri ayah ini istiqomah melaksanakan yang sudah diajarkan di Darul Quran, rasanya bakal lebih hebat daripada beliau. Beliau ini orang miskin. Ketika menikah dengan sang suami, rumahnya itu rumah petakan. Dan ilmunya ilmu Yusuf Mansur. Asli plek plek plek. Makanya kata dia begitu ngelihat Ustadz, begitu ngelihat ayah, kok ya kayak ilmunya di situ gitu. Tapi saya udah melakukan praktek itu. Contoh misalkan, di rumah kecil itu dia berafirmasi, di rumah kecil itu dia bervisualisasi, di rumah kecil itu dia berimajinasi bahwa dia nanti punya salon. Jadi ketika dia masuk ke kontrakannya, bukan rumah sendiri loh, ngontrak. Ketika dia masuk ke rumah kontrakannya, dia seakan-akan menempatkan dirinya bukan di kontrakan, tapi dia melihat barisan karyawan, barisan pegawai. Dan bukan cuman petakan kecil yang cuman 60 meter persegi, tapi kata dia, saya kok melihat kayak 1000 meter gitu. Kemudian bukan 1 lantai tapi 4 lantai, dan hari ini semua udah tercapai. Jadi dia ngelihat tembok tuh nggak bertembok itu, tembus gitu. Nah setiap kemudian dia ngejahit, ya setiap dia kemudian berkaca, dia selalu berafirmasi juga, bervisualisasi, berimajinasi bahwa besok dia bakal punya wedding organizer. Nenek yang satu ini, besok dia bakal punya bisnis catering, besok dia bakal punya salon, besok dia bakal punya pegawai yang banyak, bahkan besok dia punya sanggar seni, tari, fotografer dan lain sebagainya, punya anak yatim yang banyak, masya Allah. Kata kuncinya adalah dia melakukan itu sejak remaja. Jadi kalau kalian anak-anak ayah melakukan sejak remaja ini, sejak mulai kelas 1 daku, wah ya Allah, pasti lebih daripada itu ya, lebih daripada Mama Liza dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau karyawannya udah di atas 100 ya. Kantor headquarternya juga di Tebet, Jakarta loh. Dan usianya juga
68 tahun, bukan usia muda, tapi itu impiannya masih gede, impiannya masih besar, impiannya masih tinggi. Udah nenek-nenek dia ketawa, saya nih nenek-nenek Pak Ustadz, tapi saya buka kafe buat anak-anak muda. Iya loh. Lalu ngundang saya tuh tanggal berapa gitu untuk kemudian meresmikan kafe. Di belahan cerita yang lain ada namanya Zulfa. Ya seperti anak ayah yang tadi, namanya Zulfa. Satu hari Zulfa lunch meeting. Meeting sambil makan siang. Di mana coba? Di atas langit, di pesawat jet pribadi. Tadi siang beliau menjadi bintang tamu di acara live-nya ya, di iNews. Siapa ini Zulfa? Zulfa ini adalah anak santri pengabdian di salah satu pesantren nun jauh di Banten sono. Dan gak tanggung-tanggung, pengabdiannya bukan setahun, tapi pengabdiannya 10 tahun dan tanpa gaji at all. Luar biasa. Siapa yang tahan itu? Saya pernah tuh bilang sama generasi awal angkatannya Yan, lu kalau mau sama mau gua gampang Yan, lu ngabdi, gaji lu dari Darul Quran nolin terus, sanggup nggak? Karena itulah yang saya lakukan. Pokoknya mah buat daku terus saya buat dakwah, Islam, begitu aja. Zulfa 10 tahun gak mikir menjadi pengabdian, santri pengabdian ya, Unpad ya, Universitas apa tadi katanya? Universitas Negeri Pengabdian Darul Quran. Iya. Atau UPN, Universitas Pengabdian Nusantara, itu saudara kembar vaksin Nusantara ya. Zulfa 10 tahun gak mikir tentang masa depannya. Pokoknya mikirnya adalah gimana kemudian dia bisa ngajar, dia bisa kemudian ngopenin adik-adiknya, dia bisa membesarkan hati mereka yang kecil hatinya dari adik-adiknya, dia bisa mengasuh adik-adiknya. Dan tidak cerita 1 tahun, tapi cerita 10 tahun. Zulfa namanya. Tapi dia bercerita, Ustadz, saya menjadi konsultan. Dan kalau rapat itu sama salah satu yang saya konsultanin itu di pesawat jet pribadinya. Terus ditunjukin tuh gambar di layar kaca televisi iNews. Gitu. Dan bagaimana kehidupan Zulfa hari ini? Nah setelah 10 tahun cerita khas kiai-kiai gitu, Kiai Kosasi, Kiai Jamil yang luar biasa, Kiai Tarmizi, Kiai Sani, Kiai Budi, Kiai Heri, dan semua para pimpinan ya, khas dah ceritanya. Pokoknya cerita yang begitu tuh khas. Kiainya kemudian nyuruh pergi. Nah, itu Allah tuh kalau kita cerita silat mah begitu ya, kamu sekarang waktunya turun gunung gitu kalau kata gurunya begitu. Nah kata kiainya Zulfa, udah kamu ke Jakarta sono kuliah. Nah itulah kemudian waktu di mana Zulfa kemudian mulai memanen dari tanaman ya khidmatnya. Nanti silakan anak-anak ayah, putri-putri ayah, termasuk santri pengabdian yang angkatan lalu dan juga para ustadz-ustadzah yang berkhidmat di Darul Quran, menarik kemudian benang merah dan hikmah dari cerita yang pertama tentang Mama Liza, yang kedua ini tentang Zulfa. Nah tahun ke-11 dia ke Jakarta lah, kemudian sampai di Jakarta nempelnya sama ustadz hebat. Sampai Jakarta ngabdi lagi, nggak sengaja sama salah satu ustadz nasional. Saya tidak sebut namanya. Nah, tapi gara-gara kemudian berkhidmat yang kedua dengan ustadz nasional ini, kemudian dia punya travel yang setiap tahunnya memberangkatkan kurang lebih 3.000 sampai 4.000 orang. Ini santri kemarin sore baru nginjek Jakarta di tahun ke-11. Artinya kalau orang ini meniti karir juga, maka perusahaan ini kan 11 tahun. Tapi percepatannya kayak gitu loh. Di tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13 tuh ribuan orang dia berangkatkan. Kemudian dia punya usaha fashion yang kalau kemudian cuman ngelonceng lewat
sokmed sekali launching 3.000, 8.000, dan dia percaya rasanya sih Pak Ustadz tadi nur rekamannya itu semua karena keberkahan. Karena keberkahan. Ini namanya Zulfa. Yang pertama tadi Mama Leza. Yang kedua ini ceritanya adalah cerita Zulfa. Yang ketiga ini cerita temannya istrinya Ustadz Hendi di Mesir. Waktu di Gontor temannya istri antum tuh, itu juga jadi bintang tamu juga di iNews. Nah beliau cerita sekolah di Mesir, kuliah di Mesir, pas pulang ke Indonesia, pabrik yang turun temurun itu surut. Terus ilmu apa lagi yang dipakai? Ilmu 4 surat itu. Ya, ilmu 4 surat, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Begitu dijejak sama dia dan suaminya, dua-duanya gontor, yang suaminya juga gontor, istrinya gontor, kemudian dua-duanya juga pergi ke Mesir, Masya Allah ini. Tapi pulang ke Indonesia, ilmu yang dipakai ilmu kita itu, ilmu sederhana, 4 surat, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Sholawat pagi sore, istighfar, tasbih, itu aja. Tapi itu aja itu kemudian bisa membuat melambung usaha dan turun menurun sampai hari ini tuh 1,2 miliar rupiah per bulan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Luar biasa. Nah makanya ya di antara ikrar wisudawan wisudawatinya Darul Quran kan menjaga dakumeton. Dan demi Allah yang begini-gini itu nggak bisa dibilang begini-begini. Ini intisari dari amalan-amalan. Dan inilah bekal ayah dari ayah buat diri ayah sendiri, juga buat Bunda Maimunah, dan buat semua asatidat, buat semua muslimin daku juga. Iya benar muslimin daku ya. Iya. Mudah-mudahan tidak menjadi kelompok tertindas ya. Minoritas ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalian akan menjadi juara betul. Jangan ditinggal, betulan jangan ditinggal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi ummati. Karena sudah larut malam, ya pesan ayah kepada kalian semua, jangan ditinggal apa saja yang kemudian dipelajari di Darul Quran. Tempel terus. Ya tadi tuh soal afirmasi, visualisasi, imajinasi. Kalian begitu masuk kampus udah langsung kemudian afirmasinya cakep, visualisasinya cakep, imajinasinya cakep. Sekali ngomong tadi tuh mau menjadi desainer. Tadi siapa tuh anak ayah yang bilang nanti mau bikin merek Sparkle misal gitu. Nah afirmasinya harus bagus, semua orang pakai Sparkle gitu. Lalu kemudian berimajinasi, bervisualisasi, asal ngelihat orang tuh pakai bajunya desain dia, pakai celana desainnya dia, pakai kemudian fashionnya dia. Itu imajinasi, visualisasi, pakai. Apalagi kalian ini ahlul Quran, tempel sama Quran, wah udah tambah top lagi tuh. Tambah top lagi. Kalian besok akan jadi mahasiswa kedokteran. Anak mahasiswa kedokteran dari semester 1 itu biasanya nggak kenal rumah sakit. Anak semester 1 nggak kenal rumah sakit, nanti baru semester kapan baru kenal rumah sakit. Anak-anak daku jangan dari awal udah langsung keluar rumah sakit, tapi jangan jadi yang penyakitan. Cari cara gimana, buka ya privat untuk dokter-dokter, buka privat untuk anak-anaknya dokter. Nggak perlu bayar, bilang sama mereka semua, saya mahasiswa kedokteran, saya mahasiswi kedokteran, saya ingin mengajar anak-anak dokter supaya bisa belajar Quran, ngaji Quran. Nah itu namanya masuk ke lingkaran utama. Nanti sampai di rumah dia, kalian bervisualisasi bahwa rumah itu akan jadi rumah kalian. Nanti rumah sakit mereka akan jadi rumah sakit kalian. Atau kalian bakal menjadi lebih daripada mereka, punya rumah sakit yang lebih daripada mereka. Misal seperti itu. Pakai tuh kekuatan-kekuatan seperti itu. Insya Allah lah, ayah yakin kalau ngeliat dari muka-muka nih, kayaknya muka-muka orang hebat semua. Insya Allah muka-muka yang nanti akan memegang peran bukan cuma di Indonesia, tapi di mancanegara insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in.
Ya Allah, berkahi anak-anak kami, putri-putri kami, berkahi orang-orang tuanya, berkahi seluruh keluarganya, keluarga intinya, keluarga besarnya, dan nanti keluarga-keluarganya dan turun-turunannya hingga akhir zaman. Ya Allah, muliakan anak-anak kami dengan seluruh juga keluarga besar, orang-orang tua dan anak turunan hingga akhir zaman. Panjangin umurnya, sehatin badannya, banyakin rezekinya, pimpin, bimbing, kasih petunjuk hingga kemudian mencapai puncak dari apa yang dicita-citakannya dan apa yang diimpikannya, lalu kemudian naik terus puncak-puncak itu sampai ke tangga paling tinggi, a'lat darajat indaka ya Rahman, setinggi-tingginya derajat di sisimu ya Rahman. Ya Allah ya Karim ya Rahman Rahim, jodohkan putri-putri kami ini dengan jodoh terbaik darimu ya Allah, jodoh-jodoh yang saleh yang kemudian nanti melahirkan anak turunan yang saleh salehah. Bikin anak-anak kami, putri-putri kami ini ya Allah bisa juga memimpin Indonesia, bisa memimpin dunia, lalu melahirkan lagi pemimpin-pemimpin berkelas nasional dan berkelas ya global, world class, internasional. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummati walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Anak-anakku yang mulia yang dirahmati Allah, pasti kami punya kesalahan, pasti kami punya kekurangan, kami juga nggak kalah nyebelinnya, pasti ada kalanya kami juga nyebelin, ngeselin, ngecewain, bikin sakit, bikin marah. Maka kami hari ini juga meminta maaf pada kalian semua, meminta ridho dan juga minta maaf dan ridhonya orang-orang tua kalian. Sampaikan nanti begitu pulang ke rumah, Ayah Yusuf dengan seluruh pengurus, pengasuh, pimpinan minta maaf, minta ridho. Mudah-mudahan dimaafin dan diberikan ridho juga oleh orang tua dan keluarga besar. Dan kami mengucapkan terima kasih banget, jazakumullah sanal jaza buat wali-wali santri yang luar biasa. Ya, kami bukan keluarga, bukan saudara. Kemarin Kiai Ahmad Jamil memberikan kemudian sambutan yang bagus sekali. Berterima kasih kepada wali-wali santri. Kami bukan saudara, kami bukan keluarga, tapi dititipin. Padahal nggak kenal. Cuman karena percaya. Alhamdulillah. Mereka yang bikin anak, kami yang ketitipan. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa loh. Mereka yang bikin, kita yang nimang. Mereka yang bikin, kita yang membesarkan. Allahu Akbar. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan seluruh jeripaya orang tua kalian diganjar sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menempuh kehidupan yang baru buat kalian semua. Ya, nanti kita akan catat siapa yang nikah pertama kali nanti. Amin, insya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti 5-6 tahun lagi atau 7-8 tahun lagi kalian reuni udah bawa gendongan semua, udah bawa telur ya, isinya ada yang kembar 2, kembar 3 gitu. Insya Allah, amin, betul, mudah-mudahan amin, dan kalian bisa punya jodoh yang langgeng, sakinah mawadah warahmah. Insya Allah, mudah-mudahan ya kalian hidupnya senang terus, ketemu mertua yang baik, ya ketemu mertua yang sayang, ya ketemu adik ipar yang kakak ipar yang sayang, ya insya Allah lah, mudah-mudahan Allah kasih hidupan kalian lebih indah daripada drama Korea, insya Allah. Iya, sama sinetron Indonesia apa namanya itu? Ikatan Cinta ya. Nggak pernah nonton, nggak main. Yuk kita baca suratul Fatihah sebagai hadiah buat Yai Heri ya, dan pemimpin-pemimpin terdahulu yang memimpin di Cikarang, dan juga buat ustadz-ustadzah kalian. Al-Fatihah terbaik, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik buat guru-guru kalian, orang-orang tua dari guru-guru kalian, guru-guru dari guru-guru kalian, dan keluarganya serta keluarga besar dan turunan-turunan ke akhir zaman, dan semua donatur Darul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidina amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.